Hadis selanjutnya nomor 650. Hadis ketiga dalam bab ini dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kuntu amshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi burdun najraniyun ghalidul hashiyah. Fa adrakahu a'rabiyyun fajabadahu biridaihi jabzatan shadidah. فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء حاشية الرداء من شدة جبذته ثم قال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء." Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Kata Anas radhiyallahu anhu, saya pernah berjalan bersama Rasulullah SAW. Beliau mengenakan kain burda buatan Najran yang tebal pinggirnya. Tiba-tiba seorang badui menyusulnya, lalu dia menarik kain selempang beliau dengan keras sekali. Maka saya melihat leher dan pundak, ya, maksud di sini. Saya melihat ke arah leher dan pundak Nabi. Ternyata pinggiran kain itu meninggalkan bekas padanya karena ditarik dengan keras. Kemudian orang itu berkata dengan kasar, "Wahai Muhammad, berilah aku dari harta Allah yang ada padamu." Maka beliau menoleh kepadanya sambil tersenyum. Kemudian beliau memerintahkan untuk memberinya. Luar biasa akhlak Nabi SAW. Ya. Andai saja setiap muslim mempraktikkan ini, luar biasa. Tidak balas kebodohan orang dengan kebodohan. Gitu ya. Nabi SAW tahu orang ini bodoh. Tidak paham. Kadang-kadang mungkin kita terbiasa dengan satu kondisi, pola lah ya, pola tidur, pola makan, pola berbicara. Orang lain juga terbiasa dengan pola tentu. Mungkin dia tidak seperti kita levelnya. Kalau Anda merasa orang itu kasar misalnya, jahat atau apa saja, dia tidak paham. Kalau dia paham seperti Anda, tidak mungkin kan dia kerjakan. Nah, ini poin penting untuk difahami gitu. Kita langsung saja ambil pelajaran. Bagaimana yang pertama, sabarnya Nabi SAW. Dan bijaksananya beliau menghadapi orang-orang yang kasar seperti ini. Lagi jalan, tiba-tiba jubahnya beliau ditarik sampai berbekas, sayangkan sakitnya. Ya. Jadi sabar sekali Nabi SAW. Ya. Tambah lagi orang ini kasar. "Hai Muhammad," bukan Rasulullah. Ya, "Ya Muhammad, murli min malillahi alladhi indak." Berikan aku dari harta Allah yang ada padamu. Coba. Kasarnya luar biasa. Kalau ada orang mau minta sedekah pada Anda begini ngomongnya, sambil tarik baju Anda, "Kasih saya. Mana uang yang Allah kasih kepada kamu?" Kira-kira kita ngapain? Mungkin kita tonjok orang itu. Mungkin kita marah. Ya. Tapi subhanallah Rasulullah SAW tidak seperti itu. Balik fadhahika. Maka Nabi SAW senyum, tertawa. Lalu menyuruh orang itu diberikan. Oh, luar biasa akhlaknya Nabi SAW. Ya. Jadi sabarnya Nabi SAW pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua adalah pentingnya seseorang itu menghadapi masalah-masalah dalam kehidupannya dengan bijaksana. Dengan tidak membalas kebodohan dengan kebodohan. Ya. Kemudian kita tutup dengan dua buah hadis terakhir. Hadis nomor 651 berbunyi dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyyan minal anbiya salawatullahi wa salamu alaihim. Darabahu qaumuhu fa'admauhu. وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون." Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Seakan-akan saya masih dapat melihat Rasulullah SAW ketika beliau sudah menceritakan seorang nabi dari para nabi-nabi. Dia dipukul oleh kaumnya hingga berdarah. Dan dia menyeka darah dari wajahnya. Seraya berdoa, "Ya Allah, ampunilah kaumku karena sungguhnya mereka tidak mengetahui." Nah, ini akhlak para nabi-nabi, teman-teman sekalian. Bagaimana mereka subhanallah ya selalu saja mendahulukan agar hidayah dapat atau sampai kepada orang. Dan diikuti dengan kekuatan tauhid yang luar biasa, keyakinan luar biasa bahwasanya Allah melihat, Allah mengawasi. Tidak akan sampai kepada kita gangguan apapun kecuali memang dalam bentuk ujian dari Allah. Tidak akan sampai nikmat apapun pada kita kecuali Allah yang mengizinkannya. Semua di sekitar kita ini cuma sebab. Bukan mereka intinya. Anda banyak, terima kasih Pak, terima kasih Bu. Karena sudah memberikan kepada Anda bantuan. Subhanallah, Anda lupa kepada Tuhan yang menciptakan mereka dan yang menggerakkan hati mereka untuk itu. Anda sibuk mengkantor sana sini serangan orang. Anda lupa sebenarnya sumber masalahnya adalah hubungan Anda sama Tuhan Anda rusak. Kenapa Anda tidak introspeksi diri, muhasabah?
Sehingga Anda wudu, salat taubat, mohon kepada Allah, kalau ini dosa ya Allah, hilangkan. Itu. Pelajaran pertama dari hadis, bagaimana akhlak para nabi-nabi dan sabarnya mereka dalam menghadapi kaumnya, walaupun kaumnya ada yang kasar. Padahal semua nabi-nabi itu diberikan kekuatan 10 orang laki-laki. Bisa melawan, tapi tidak selalu menggunakan otot. Gunakan perkataan dan akhlak yang baik. Itu mahal sekali. Ya. Pelajaran yang kedua, pentingnya untuk selalu mendoakan doa yang baik. Di sini lagi berdarah, dihapus darah itu sambil Nabi itu mengatakan, kata Nabi SAW, ceritakan tentang Nabi. Seorang, tapi tidak sebutkan sih nabinya siapa ya? Allahumma gfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah maafkan kaum, karena mereka tidak faham. Kalau mereka faham seperti kita, mereka tidak akan lakukan itu. Hadis terakhir dalam bab 75 ini adalah hadis nomor 652. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, laisa syadidu bis-sur'ah. Laisa syadidu bis-sur'ah. Innama syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Orang yang kuat, bijaksana, dewasa, perkasa, bukanlah orang yang selalu menang gulat. Akan tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menguasai dirinya pada saat marah. La ilaha illallah. Ini luar biasa. Ya. Justru keperkasaan, kebijaksanaan, kedewasaan, kekuatan dilihat pada saat orang bisa mengontrol emosinya. Ini hal yang luar biasa. Anda bisa lihat orang kalau baru belajar bela diri, mungkin kalau dia baru belajar beberapa jurus, dia akan selalu cari masalah di tengah jalan untuk menunjukkan kehebatannya. Tapi kalau orang sudah sampai pada masternya, mungkin dia tidak akan cari masalah. Tiba-tiba saja pada saat dia terdesak, baru kemudian dia keluarkan ilmu yang dia miliki. Si orang jadi segan, kan begitu. Jadi justru makin tinggi ilmu seseorang, dia makin bisa mengontrol emosinya. Nah itu puncak. Karena emosi ini teman-teman, kalau kita tidak kontrol, dia akan mengubah tutur kata yang tadinya lembut menjadi kasar. Dia akan ubah tadi tatapan mata yang syahdu menjadi melotot. Dia akan mengubah tangan yang tadinya bisa merangkul, malah memukul. Kaki yang bisa melangkah ke tempat yang baik, malah menendang, dan seterusnya. Ya. Jadi tidak baik. Dan Anda kalau satu kali sudah emosional pada seseorang, segala macam, nanti interaksi sama dia pasti akan ada batas. Ya, pasti ada batasnya. Karena orang masih mengingatkan, masih berbekas perbuatan buruk kita itu. Walaupun kita dalam kondisi benar ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, ingat, laisa sur'atu bil ghadab. Laisa syadidu ya. Laisa asyadidu bis sur'ah. Bukan orang yang kuat itu dengan banyak bergulat, menang, kasar, banting pintu, teriak-teriak, pukul sana sini, melotot. Walakin innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Tapi orang yang kuat adalah justru orang yang bisa mengontrol emosinya pada saat dia marah. Karena kita kalau bisa kontrol emosi, maka dalam kondisi marah pun mata kita masih tetap syahdu, tangan kita masih tetap merangkul, lisan kita masih mengucapkan, maka ini dengan santun, maka ini akan menjadi sebuah pukulan yang sangat berat bagi musuh. Ya, karena kita dengan tenang menghadapi permasalahan. Ya, ini penting, subhanallah. Saya pernah punya pengalaman pada saat diundang dakwah di Amerika, karena visanya berlaku 5 tahun, ya kita tutup dengan ini. Maka satu waktu setelah saya datang sekali, datang yang kedua kali atau yang ketiga kali pada saat itu ya, seingat saya datang sendirian. Karena saya pikir visanya masih berlaku. Kemudian saya datang, seperti biasa saya langsung ke imigrasi. Rupanya sebelumnya saya waktu datang ada satu surat panggilan dari KJRI kita di Los Angeles untuk waktu itu kalau tidak salah isi khutbah Idul Adha. Tapi kali ini tidak ada. Cuman teman-teman panitia mengatakan, Ustaz kami mau saya datang lagi. Baik, kami sepakat lalu saya datang. Ternyata ini membuat masalah ini karena mereka menanyakan kenapa datang. Kalau saya sebagai seorang turis kan harusnya ada travel yang menemani, nggak seperti ini. Ditanyalah segala macam hal. Kamu kerja apa? Kenapa datang di sini? Apa saja aktivitasnya? Siapa yang kamu kenal di sini? Segala macam. Sampai saya dikerumuni 5 orang pada saat itu. Ada kepala polisinya pun datang gitu. Dan dikawal seperti sedang melakukan perbuatan salah. Cuma karena saya merasa tidak bersalah, saya santai aja gitu. Saya santai sambil duduk, jawab apa yang mereka tanyakan gitu kan. Sampai terakhir saya memberikan nomor telepon panitia untuk ngobrol sama mereka gitu. Karena pada saat ditanya pun tinggal di mana, saya tidak tahu. Karena panitia juga pada saat itu tidak menyampaikan tinggal di hotel atau tinggal di rumah panitianya. Walaupun nanti setelah itu akan dikasih penginapan. Tapi setelah kami pindah-pindah beberapa kota, tadinya kami tinggal di rumah jamaah gitu kan.
Subhanallah, setelah banyak pertanyaan yang terserang kepada kami, kenapa kamu datang gini, sampai ada kepala polisi mengatakan, saya punya teman-teman di Afghanistan mirip sama kamu ini. Saya berjenggot, gitu kan. Kemudian Muslim lagi, gitu kan. Mereka curiga. Maka saya santai saja menjawabnya, sampai dia mengatakan, apa ada bahasa lain yang kamu kuasai selain Inggris? Karena ada beberapa kosakata juga yang sempat luput dari saya. Saya bilang saya bisa bahasa Arab. Dipanggillah seorang warga negara Amerika, petugas itu yang aslinya orang Mesir, bisa berbahasa Arab. Pertanyaan sama, saya jawab juga sama. Terakhir, pada saat dia sudah telepon ke panitia, lalu panitia itu memberikan gambaran. Kalau orang yang sedang depan kamu ini orang baik gitu, nggak usah dipermasalahkan dan saya menjaminnya. Dia kasih alamat segala macam, terus tukar-tukaran nomor telepon sama ke polisi di situ. Terus subhanallah pada saat itu, ya. Dia sempat ucapin kata-kata yang saya masih ingat. Dia mengatakan, saya dari awal tidak curiga sama kamu. Karena saya melihat kamu sangat tenang dalam menjawab. Kalau kamu ada masalah pasti kamu tidak tenang. Subhanallah. Saya padahal sebenarnya tenang karena saya melihat itu salah satu karakter seorang muslim. Dan memang kita tidak sedang bersalah. Kenapa harus merasa bersalah gitu? Kita datang baik-baik, kita beli tiket, kita punya visa, ya, dan seterusnya. Maka ini contoh saja teman-teman sekalian. Allahu a'lam. Baik teman-teman sekalian, semoga apa yang kita pelajari bermanfaat buat kita semua dan juga semoga hari-hari Anda selalu penuh dengan ketaatan, keimanan, amal saleh dan jauh dari pelanggaran-pelanggaran agama dan semoga Allah SWT menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.